Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah, langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Oke, baik. Hari ini saya mau melanjutkan materi RTL saya yang minggu lalu sudah dibahas mengenai optimalisasi kegiatan safety talk pada saat awal pembelajaran praktik. Review sebentar ya Bapak Ibu, untuk sekedar mengingatkan. Nah, di optimalisasi safety talk itu kemarin kita sudah membahas mengenai mencegah kecelakaan kerja, meningkatkan kewaspadaan, membangun budaya keselamatan. Tujuan dan manfaat safety talk juga kemarin sudah dijelaskan. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua peserta siap dan aman selama kegiatan praktik. Manfaat diadakannya safety talk yaitu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta terhadap keselamatan diri dan orang lain. Ini ya Bapak Ibu, konten yang harus disampaikan dalam safety talk kemarin sudah sekedar mengingatkan kembali. Sebelum kita menjelaskan safety talk kepada peserta didik, kita harus menyiapkan bahannya dulu. Di sini ada kita mengenalkan potensi bahaya. Nah, di dalam potensi bahaya, diidentifikasikan dulu jenis bahaya apa saja nanti yang mungkin terjadi pada saat pembelajaran. Kemudian prosedur keselamatan. Jika terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Kemudian kita juga wajib menjelaskan peraturan di tempat praktik dan prosedur tanggap daruratnya. Metode penyampaian safety talk kemarin sudah juga saya jelaskan tentang interaktif, menarik, dan wajib mengandung makna mudah dipahami. Peran instruktur dalam pelaksanaan safety talk sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan role model. Partisipasi aktif peserta dalam safety talk apa saja? Yang pertama, bertanya. Yang kedua, berdiskusi. Yang ketiga, memberikan masukan, evaluasi, dan umpan balik. Oke, hari ini saya mau memperkenalkan fiber optik. Kelihatan Bapak Ibu?
Oke, sebelumnya, ada yang sudah tahu fiber optik itu apa? Ada yang sudah tahu Bapak Ibu fiber optik? Biasanya Bapak Ibu lihat fiber optik itu di mana? Kalau di optik itu kacamata, Bapak. Ya, di mana? Iya, di wifi rumah, di modem, terus apa lagi? Fiber optik ini salah satu jenis kabel ya Bapak Ibu. Kabel kan ada macam-macam tuh, ada yang terbuat dari serat kaca, ada yang terbuat dari tembaga. Nah, si fiber optik ini dia terbuat dari serat kaca. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi, kabel fiber optik merupakan jenis kabel yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya melalui serat kaca atau plastik tipis. Kabel ini dirancang untuk menggantikan kabel tembaga tradisional. Nah, dalam berbagai aplikasi komunikasi seperti internet, telekomunikasi, dan jaringan komputer, fiber optik ini memiliki kelebihan jika dibandingkan jenis kabel lainnya. Contohnya apa? Kelebihannya yaitu dalam hal kecepatan, karena dia terbuat dari serat kaca. Oke, kemudian ada kapasitasnya dan jarak transmisinya lebih jauh. Ini ya Bapak Ibu, komponen utama kabel fiber optik. Yang pertama, serat inti core. Nanti setelah ini saya akan memutarkan video agar Bapak Ibu lebih paham fiber optik itu seperti apa sih. Ya, komponen utama kabel fiber optik yang pertama serat inti core. Nah, serat inti core ini adalah bagian utama dari kabel yang mentransmisikan sinyal cahaya. Jadi, yang ini kabel fiber optik yang sudah jadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita belah, kita potong, nanti di dalam sini itu ada yang namanya serat inti core. Bentuknya seperti apa? Serat kaca. Nah, minggu lalu saya sudah memberikan Bapak Ibu contohnya. Oke, terus kemudian selanjutnya ada selubung atau cladding. Lapisan yang mengelilingi inti serat. Fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya kembali ke dalam inti agar sinyal tetap terjaga dan tidak keluar dari jalur. Setelah ini dibuka, itu belum masuk ke dalam serat inti core. Ada bagian pelindungnya yang di bagian luar itu namanya selubung atau cladding. Tuh. Selanjutnya masuk ke dalam jenis kabel fiber optik. Ya, jenis kabel fiber optik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada single mode fiber optik atau yang biasa disingkat dengan SMF. Dan yang kedua ada multi mode fiber optik atau yang biasa disingkat dengan MMF. Nah, single mode fiber optik atau SMF ini memiliki inti yang lebih kecil dan hanya memungkinkan satu mode cahaya untuk melalui serat. Ini memungkinkan transmisi data jarak jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau multi-mode fiber atau biasa disingkat dengan MMF, intinya lebih besar, memiliki inti yang lebih besar dan dapat mengirimkan banyak mode cahaya secara bersamaan. Meskipun lebih murah dan mudah dipasang, kabel jenis ini terbatas pada jarak transmisi yang lebih pendek dibandingkan dengan single mode. Semuanya ada kelebihan dan ada kekurangannya ya Bapak Ibu. Kembali lagi, Bapak Ibu ingin membuat kabel fiber optik untuk apa? Oke. Keunggulan kabel fiber optik. Keunggulan kabel fiber optik jika dibandingkan dengan kabel jenis lainnya. Yang pertama, kecepatan transmisinya tinggi.
Kabel fiber optik ini mentransmisikan data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabel tembaga. Ya, zaman dulu kita masih menggunakan kabel tembaga. Nah, kemudian diganti menjadi kabel fiber optik. Oke, yang kedua, jarak transmisi lebih jauh. Sinyal dalam kabel fiber optik dapat menempuh jarak yang lebih jauh tanpa mengalami degradasi yang signifikan. Imun terhadap gangguan elektromagnetik. Berbeda dengan kabel tembaga, kabel fiber optik ini tidak dipengaruhi oleh gangguan elektromagnetik atau interferensi dari sumber lain. Aplikasi kabel fiber optik. Kabel fiber optik itu digunakan di mana aja sih? Yang pertama, di telekomunikasi. Di bagian telekomunikasi, kabel ini digunakan sebagai media transmisi. Media transmisi untuk apa? Untuk layanan telepon, TV kabel, dan internet berkecepatan tinggi. Jadi, fiber optik ini sebenarnya sering Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu di rumah menggunakan TV analog atau sudah menggunakan TV kabel? Bapak Ibu di rumah sudah menggunakan TV kabel atau masih menggunakan TV analog? Oh, Bapak masih menggunakan TV analog. Oke. Nah, kalau yang di rumahnya menggunakan internet itu sering kita lihat kabel fiber optik. Yang kedua, untuk jaringan komputer. Fiber optik ini untuk menghubungkan server, pusat data, dan perangkat dalam jaringan lokal atau global. Jaringan lokal itu seperti apa? Jaringan lokal itu jaringan yang hanya ada di satu wilayah. Oke, yang ketiga, ada pengamatan dan pengukuran. Digunakan dalam sistem pengawasan, pengukuran suhu atau tekanan, serta industri medis untuk aplikasi endoskopi. Nah, Bapak Ibu tahu endoskopi kan? Oke, kalau sudah tahu. Tantangan penggunaan fiber optik. Nih, yang sering menjadi pertimbangan. Yang sering menjadi pertimbangan penggunaan fiber optik. Yang pertama, biaya instalasinya. Biasanya, biaya pemasangan kabel fiber optik biasanya lebih mahal dibandingkan kabel tembaga. Yang kedua, kerapuhan. Fiber optik lebih rentan terhadap kerusakan fisik seperti pembengkokan atau pecah jika tidak dipasang dengan benar. Karena fiber optik yang tadi saya bilang, fiber optik ini terbuat dari serat kaca. Nah, serat kaca ini mudah retak. Yang ketiga, keterbatasan keterampilan teknis. Pemasangan dan perawatan kabel fiber optik memerlukan keahlian khusus karena teknik pengolahan serat optik cukup rumit. Oke. Oke, jadi kesimpulannya secara global fiber optik ini menawarkan banyak keuntungan dalam hal kecepatan, kapasitas, dan keamanan. Meskipun ada beberapa tantangan dalam pemasangan dan biaya, manfaat yang diberikan jauh melebihi kekurangannya jika kita menggunakan fiber optik, terutama untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data cepat dan dalam jumlah yang besar. Itu ya Bapak Ibu sekilas pengenalan mengenai kabel fiber optik. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Setelah ini saya akan mempresentasikan bagaimana crimping kabel menggunakan kabel fiber optik. Jelas? Nah, kalau putus bagaimana nyambungnya? Oke. Iya, betul. Ya, betul Pak Ian.
Jadi kekurangan kabel fiber optik itu Bapak salah satunya mudah patah. Nah, ini tuh walaupun sudah jadi Pak Bancin, ini kan sudah jadi kabel fiber optiknya, tapi dia mudah retak. Jadi tidak boleh ditekuk. Karena di dalam sini itu ada serat kaca. Gitu. Nih. Iya, kalau ini enggak. Enggak. Hmm? Displacing. Oke. Ya, Pak Bancin. Oke, Pak Bancin. Kalau sudah jadi seperti ini, itu tidak bisa. Kalau misalnya Bapak pengen nyambung lagi. Tapi Bapak bisanya bikin lagi. Bikin baru seperti ini, nanti Bapak sambungkan. Enggak sih, Pak. Ini ya Pak, karena di dalam komponennya fiber optik itu ada serat inti. Nah, serat inti ini adalah bagian utamanya. Nah, seperti ini ya Pak. Nah, nih, di dalam sini jika dikupas, itu yang pertama, ada yang namanya selubung atau cladding. Selubung atau cladding ini, dia lapisan yang mengelilingi inti serat. Nah, fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya kembali ke dalam inti. Nah, yang paling riskan patah itu ada di dalam selubung atau claddingnya ini, yaitu serat inti core. Jika ini sudah patah di tengah, nih misalnya patah di sini Pak Bancin. Ya, ya nanti ya Bapak. Ya, intinya harus diganti. Contohnya jika patah di tengah sini, ini pertama hal yang harus dilakukan, dipotong dulu. Kemudian dikerimping ulang kembali. Ya, setelah itu baru dipasang dengan yang sebelumnya. Gitu. Enggak. Nanti pasangnya dengan cara splicing. Ada. Nah, kita mau belajar mengenai cara kerimping kabel fiber optik. Apa? Iya, TV kabel. Antena TV analog. Enggak. Kalau kami informasikan kalau putus kabel itu kan ngeceknya dari ujung ke ujung. Iya. Kalau ibu ini bagaimana? Sama, ujung ke ujung. Ini. Sebenarnya ini materinya akan disampaikan selanjutnya, tapi nggak apa-apa. Khusus Pak Bancin. Oh iya iya iya, maaf. Ini ya. Ini Pak, ini kan ujung A, ini ujung B. Sama seperti Pak Bancin di otomotif, untuk mengukur kabel dari ujung ke ujung kan, kita pun di jaringan, di TKJ sama, kita ngukur kabel ujung ke ujung, nggak ada yang ngukur kabel dari tengah. Gitu ya Pak. Nah, sebenarnya ini nanti, tapi nggak apa-apa. Ya. Berarti, iya. Oh, Pak Bancin. Ya udah. Ayo, silakan Bapak. Ibu hampir punya pereng. Silakan dong, silakan. Ya ini aja. Saya pakai sandal nggak enak. Oh, ya udah. Saya lihat aja dari sini. Nah. Berarti sama juga. Sama. Coba. Nama alatnya apa nih Bu? OPM. Itu punya ATM. Papua Merdeka ada mau. Ini berarti berbeda dengan avometer ya Bu? Beda. Berarti tidak ada. Nanti setelah ini saya jelaskan ini alatnya apa saja ya. Karena berhubung sudah ada pertanyaan di awal sekalian. Tadi kan Pak Bancin bertanya, cara ngukurnya bagaimana? Iya. Ini doang.
ditekan? Udah. Kayak gini. Tekan. Udah. Tekan. Udah. Enggak. Oh, Udah. takut patah aja. Udah belum? Ya. Nah, karena ini tadi komponen utama kabel fiber optik itu ada serat inti. Jadi di bagian sini itu ada serat intinya, jadi tidak boleh tertekuk. Jika tertekuk akan mengurangi transmisinya, kecepatan transmisinya. Iya. Sudah Pak Anjar. Udah nyala belum? Udah. Oke, dibacanya yang di bagian DBM ya. DBM. Apa tuh Bu? DBM. Nah, itu apa? Satuan desimal meter. Desimal meter, desibel. Kalau desibel kayak ini suara Bukan transmisi cahaya. Nah, intensitas cahaya. Udah sudah berapa? Berapa Pak? Berapa? Minus 0,7, 0,8. Iya yang bawah. Iya minus tuh. Iya. Iya. Bagus ya. Bagus ya. Jadi kecepatan transmisinya itu di minus 0,6 dBm. Ya. Emang selalu minus. Standarnya minus. Ya, kalau bagus itu di atas minus 0,5. Kurang lebih segitu. Ya, oke. Terus kita cek ya Bapak Ibu cahayanya, maaf. Tuh. Bu guru ada yang muridnya nakal nanti dicoba dia Bu. Oh ini Nah. ada cahaya di sini Bapak Ibu. Jangan ke mata, jangan ke mata. Boleh nggak boleh ke mata Pak, ini pakai rasa cahaya. Ya, Bapak Ibu tadi Pak Anjar tadi yang tanya Pak sahabat Bancin. Pak Tunjukin. sahabat Bancin. Nih Pak sahabat nih. Ya, nah. Harus yang dari sana apa? Kalau harus dia pada jelas yang dari situ kan fungsinya. Dia pakai glass skin buat menghantarkan Glass. fiber glass. Ya. Ya, itu ya. Jadi kalau ciri yang paling awal kita tahu kalau si fiber ini, kabel fiber optik ini sudah bekerja atau belum, dia sudah bisa memantulkan cahaya atau belum. Nah, kalau belum berarti ada yang putus. Ya. Kalau yang putus, ya ganti. Nah, bisa diperbaiki, bisa, tapi Panjang, iya sama kita kayak kabel foil berarti ya. Foil kan foil Pak. Jalan tinggi. Kalau putus bisa disambungkan. Bisa Pak. kalau putus bisa disambung lagi, tapi harus diulang lagi dari awal gitu konsepnya. Gitu. Jadi Bapak maunya seperti apa gitu. Ya udah, lebih baik kita mencegah kan, Pak. Nah, jadi kalau di fiber optik tidak boleh ditekuk. Ya. Terus ya. Iya. Nggak boleh tangan panjang ya. Nanti sebenarnya ini materinya itu akan disampaikan di slide selanjutnya. Iya. Iya. Oke, ya udah lanjut aja ya Bapak Ibu. Sudah, terima kasih Pak Anjar. Tadi Pak Ian bilang berarti nggak boleh pakai tangan ya, pakai tangan telanjang nggak boleh. Iya. Itu nanti di slide-nya ya Pak. Oke. Sudah ya Bapak Ibu, itu pengenalan fiber optik. Kita belum masuk ke dalam crimping kabel fiber optik. Oke. Sabar ya Bapak Ibu.
Oke, crimping kabel fiber optik. Crimping kabel fiber optik bukan proses yang umum dilakukan. Jadi jangan. Oh, oke. Oke, crimping kabel fiber optik itu bukan proses umum yang dilakukan. Tidak semuanya mampu atau tidak semuanya mengerti bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara membuat kabel fiber optik. Oke, yang biasa kita lihat itu kabel tembaga. Nah, kabel tembaga menggunakan konektor yang namanya RJ45, tapi berbeda dengan kabel fiber optik. Oke, alat dan bahan yang diperlukan di kabel fiber optik, yang pertama tadi kan sudah dibahas, kabel fiber optik dibagi menjadi dua, ada single mode dan multi mode. Nah, oke. Kemudian konektor fiber optik itu ada SC, LC, ST atau konektor jenis lainnya. Alat crimping sesuai untuk konektor fiber optik. Di situ ya Bapak Ibu sudah saya siapkan. Oke, langkah-langkah crimping nanti kita bisa praktek secara langsung. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan kembali. Oke, tips crimping. Nih, hal yang sangat penting diperhatikan sebelum kita crimping fiber optik. Yang pertama, menjaga kebersihan. Mengapa? Karena jika kabelnya itu kotor, inti kabelnya itu kotor akan mempengaruhi kecepatan transmisinya. Nanti akan memperbesar nilai dBm-nya. Yang kedua, keamanan. Gunakan alat yang tepat dan hati-hati saat menangani fiber optik. Pada saat kita crimping, kita wajib menggunakan sarung tangan. Untuk apa? Untuk antisipasi, untuk menjaga agar tangan kita tidak terkena serat kaca. Jika serat kacanya sudah masuk ke dalam tangan, itu sangat susah Bapak Ibu untuk dikeluarkan. Selama ini ya, selama saya belajar, itu belum ada yang sampai masuk ke dalam tangan, karena kita semuanya wajib mengikuti SOP. Gitu. Konektor fiber optik, yang pertama, konektor itu yang bagian mana sih? Nah, konektor ini itu yang bagian ujung. Ya, ujung ini. Ya. Konektor fiber optik ada SC, LC, sama ST. Nanti selanjutnya dijelaskan. Proses terminator. Maksudnya langkah-langkahnya. Yang pertama, pemotongan. Potong ujung kabel fiber optik dengan presisi. Yang kedua, pembersihan. Di fiber optik harus benar-benar bersih. Jadi setelah kita memotong, kemudian kita kuliti, kita kupas di bagian seratnya. Di bagian serat itu kita harus membersihkannya secara benar dengan menggunakan kapas dan alkohol. Dan itu tidak boleh terkena tangan lagi. Jika terkena tangan lagi atau tersentuh ke kulit kita, itu wajib dibersihkan kembali. Itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, pemasangan. Pasang ujung kabel fiber optik ke dalam konektor. Nah, ini yang dipasang itu bukan semua kabelnya, tapi hanya inti core-nya saja. Inti core-nya tuh yang mana? Yang mudah patah itu. Makanya banyak sekali kasus di anak-anak, patahnya itu ada di tengah-tengah. Ada di tengah sini Bapak Ibu. Kalau patah di tengah sini, cahayanya atau lasernya itu tidak akan terpantul. Gitu. Jadi harus sangat hati-hati. Yang keempat, pemasangan. Pasang konektor ke kabel fiber optik. Oke, proses splicing. Nah, nih tadi ada kan pertanyaannya, bagaimana kalau putus?
Nah, kalau putus bisa disambung kembali. Tapi dengan catatan harus membuat baru, nanti ada proses yang namanya proses splicing, yaitu proses penyambungan dua ujung kabel fiber optik. Enggak, kan ini kan ini patah nih, patah di sini. Yang patahnya dibuang, krimping ulang lagi. Kalau Bapak mau menyambungkan dengan ujung yang satu sini, ujung yang lain, nanti bisa disambungkan kembali, itu namanya prosesnya splicing. Menggunakan, iya dipanaskan. Itu ya. Fusion splicing. Menggunakan panas untuk meleburkan dua ujung kabel fiber optik. Kemudian yang selanjutnya ada metode mechanical splicing. Menggunakan alat mekanis untuk menyatukan dua ujung kabel fiber optik. Biasanya, jika kita mau menyambungkan dua buah kabel fiber optik, kita menggunakan fusion splicing. Ada alatnya tersendiri, Bapak Ibu. Dan itu juga riskan. Jadi, kalau nanti pada saat proses penyambungan itu bengkok atau miring, itu akan mempengaruhi nilai dBm-nya. Oke, pertimbangan keamanan. Hal yang perlu dilakukan ketika kita mau crimping kabel fiber optik. Yang pertama, kita siapkan kacamata keselamatan. Supaya apa? Supaya tidak ada serpihan kaca yang masuk ke dalam mata kita. Dan melindungi mata kita dari pantulan laser. Yang kedua, sarung tangan untuk melindungi tangan kita ya Bapak Ibu dari serat kacanya. Yang ketiga, perhatian. Hati-hati saat menangani fiber optik. Oke, kesimpulannya, crimping kabel fiber optik adalah proses yang membutuhkan keahlian dan peralatan khusus. Jika kamu tidak yakin tentang proses ini, atau jika kamu bekerja dengan kabel fiber optik dalam skala besar, atau untuk aplikasi kritis, mungkin lebih baik menggunakan jasa teknisi profesional. Jadi kalau Bapak Ibu belum paham sekali mengenai cara crimping kabel fiber optik, lebih baik Bapak Ibu menyewa jasa teknisi, atau jika Bapak Ibu ingin belajar crimping kabel, Bapak Ibu harus ditemani oleh teknisi yang profesional. Begitu ya Bapak Ibu, itu materi tentang crimping kabel. Silakan Bapak Ibu dibuka sesi pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada video cara crimping? Ya. Oh iya. Pak Adi ya. Pak Adi, sebentar saya mau tampilkan dulu tentang videonya. Ini alat-alat fiber optiknya dulu ya Bapak Ibu. Alat-alat fiber optik dan fungsinya. Nggak ada speaker ya. Nggak ada speaker. Nggak keluar suaranya. Nggak keluar suaranya. Oh, iya. Apa nama Bluetooth ya? Udah. Yang mana nih? Ini. Like. Jangan lupa like, Cuma segini. subscribe, dan nyalakan lonceng yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama ada drop kabel triple. Bentuknya seperti ini. Saya ada tombol di
biasanya full sampai sini atau dijeda satu garis satu strip. Oke, lebih jelasnya ada di sini drop atau skipper. Susah kah? Nggak ada, full doang. Atau tinta optik berlapis dan memiliki bahan pengepasan yang akurat melengkapi metal potong kategori kabel. Lanjut yang di sini ada mirror striper, bentuknya seperti ini. Ini ada kuncian atau lock, bisa dibuka caranya seperti ini. Iya, Bapak Ibu. Ini alat-alat fiber optik dan fungsinya. Dan ada dua lubang, ke depan dan belakang. Yang lubang yang terkecil, kalau ditutup rapat itu biasanya untuk S1. Lanjut ke sebelah itu. Nah, alatnya ini ya Bapak Ibu. Bukan, ini tes. Oke, ini Miles stripper yang video ini jelaskan. Terus kemudian ada clipper. Nah, nih, ini ya Bapak Ibu, ini clipper, alat pemotong inti serat fiber optik ya. Ini padi. Oke. Nih, bentuk dalamnya. Terlihat? Pak Banjin terlihat ini clipper. Ya. Hah? Semuanya satu toolkit kayak seperti ini 8.350.000. 8.350.000. Ya, satu box. Apa? Ini untuk satu kabel. Nah, tapi bisa dipakai berulang-ulang. Oke, ini namanya cleaver ya. Berikut penjelasannya. Cleaver. Oke, lanjut. Selanjutnya ada OPM. Oke, optical power meter. Ini ya Bapak Ibu. Optical power meter. Alat untuk mengukur kapasitas fiber optik ya, kecepatan transmisi fiber optik. Nah, ini apa? Ini namanya alkohol. Nah,
Ya, botol yang isinya alkohol, bukan air biasa. 70%. 70. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini botolnya yang berisi alkohol, bukan air biasa. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membersihkan serat fiber optik. Selanjutnya ada diisi dengan dua lembaga bahwa yang berupa seperti itu atasnya Mana ya? Nah, yang selanjutnya ada yang namanya visual field locator atau VFL. VFL. Yang ini ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah di jurusan TKJ untuk toolkit crimping kabel fiber optik hampir lengkap. Hampir. Ya, hampir. Kenapa saya bilang hampir lengkap? Karena kita belum punya yang namanya splicing untuk menyambungkan jika kabel fiber optik ini putus. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Kan kalau proses flashing itu ada kacamatanya. Kayak kacamata kan. Nah itu ada level kacanya. Hah? Level untuk kacanya kalau kita di otomotif kan kalau di itu ada level untuk kacanya. Nggak ada ya? Yang benar sama yang kaca biasa berarti pada saat proses flashing tadi. Iya, kaca biasa. Bukan kacamata, tapi bukan kacamata yang untuk jalan-jalan ya. Ada level kacanya. Ada di perakitan ya? Kacamata lab, ya kacamata lab. Jika Bapak Ibu penasaran bentuk kacamatanya seperti apa, kita punya Bapak Ibu bentuk kacamatanya. Nah, silakan Bapak Ibu berkunjung ke lab perakitan, atau jika Bapak Ibu tidak tahu lab perakitan di sebelah mana, Bapak Ibu bisa berkunjung di ruang guru TKJ di lantai 3. Ya. Nah, kacamatanya bukan kacamata untuk jalan-jalan, bukan. Ya, kacamatanya kacamata untuk lab, tapi bukan untuk lab fisika, kimia, bukan. Nah, makanya jika Bapak Ibu penasaran, silakan berkunjung ke ruang guru TKJ. Oke, itu Pak Adi. Ada lagi Pak Adi? Cukup Bapak Ibu. Baik. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.